Hai guys, jadi kasih aku 5 menit aja hari ini karena aku bakal bahas hal yang paling penting banget, yaitu gimana caranya jadi high value woman. So, tonton sampai habis. Nah guys, bahas masalah high value ini, hal yang pertama yang harus kamu lakukan untuk jadi high value woman yaitu punya value. Makanya aku bakal gunain perumpamaan nih, pakai tas Louis Vuitton. Kenapa sih si tas LV ini banyak banget yang cari, padahal harganya dia ini bisa sampai puluhan juta? Why? Ya karena dia ini high value. Value-nya apa sih? Ya karena dia durable, dia ini kualitasnya bagus, jadi bisa tahan sampai puluhan tahun, bisa sampai dikasihin ke anak nantinya contohnya. Atau si high value lainnya gitu, karena nggak semua orang bisa afford ini, jadi ada feeling eksklusif di saat kamu bisa punya tas ini. Dan karena nggak semua orang bisa afford, akhirnya di saat kamu bawa tas ini, itu kamu ada prestis tersendiri, karena nggak semua orang bisa dapetin. Nah itu contoh value-value yang ditawarkan oleh LV ke customer-nya. Nah kayak kita pun sebagai wanita, kita tuh harus punya value-nya. Nah value-nya ini apa? Ya contohnya nih, kamu berpendidikan, kamu tahu cara nata rumah contohnya, atau kamu, semua orang beda-beda ya guys. Aku dan kamu pasti beda juga value-nya. Kayak tas LV dan tas Dior juga paling yang di offer ke customer pun berbeda, tapi mereka sama-sama punya value. Nah bisa juga berwawasan tinggi atau good attitude, semuanya itu adalah value. Kamu ada nilainya. Jadi yang pertama untuk jadi high value, ya kamu harus terus memperbaiki diri. Nanti di saat value kamu naik guys, itu daya jual kamu pun akan naik gitu. Makanya nanti standar orang-orang yang kamu attract pun dalam hidup kamu pun akan berubah sesuai dengan value yang kamu offer, yang kamu punya, yang kamu tawarkan. Itu pasti akan jadi setara. Yang kedua, untuk jadi high value, kamu harus tahu kalau kamu mempunyai value. Kayak si tas LV, dia tahu kalau dia ini punya value. Makanya dia nggak pernah yang namanya diskon atau harga dijual murah yang penting laku. No, dia ngerti kalau oh I have value. Harga jualku tuh segini karena aku tuh punya banyak yang aku bisa offer gitu. Mending nggak laku daripada di offer murah. Nah kamu pun harus seperti itu. Kamu harus tahu dan sadar diri kalau kamu ini punya value. Dan di saat kamu sudah punya value, kamu pasti punya standar. Kenapa standar penting? Ya jelas standar itu penting karena kalau nggak ada standarnya ya semua orang di dunia ini bakal punya yang namanya LV. Akhirnya nilai jualnya turun, sama seperti kamu. Kalau kamu nggak punya standar ya semua orang itu bisa dapetin kamu. Dan akhirnya kamu akan disia-siain karena kamu nggak punya standar. Nah kayak tas LV aja kan ada standarnya. Oh hargaku 50 juta seumpamanya. Gak bisa dong tiba-tiba orang nyelonong terus bilang aku maunya bayarnya cuma 10 juta doang. Ya ditendang sama security, ya kan? Karena apa sih, LV punya standar. Makanya penting juga buat kamu itu punya standar. Jadi orang itu gak akan bertingkah yang gak mutu-mutu gini guys. Orang kalau mau sama kamu ya dia harus ada di sini, dia harus paling enggak di sini sesuai dengan standar kamu. Standarnya seperti apa ya, masing-masing orang itu beda guys. Mungkin untuk aku, seandainya aku pengen dikasihin bunga. Ada yang pengennya aku pengennya first day dikasihin gift. Ya orang beda-beda gitu. Tapi yang penting ada namanya standar minimum. Intinya apa? Kamu harus diperlakukan secara sopan, kamu harus dihormati. Itu batas-batas minimum gitu. Dan di saat orang itu gak sesuai dengan standar kamu, ya kamu langsung bye-bye gitu. Karena kamu ngerti itu gak sesuai dengan harga kamu. Terus kalau gak punya value gimana? Ya kamu harus oke dengan menerima segala sesuatu dan setiap orang. Karena ya kamu gak ada daya jualnya gitu. Kayak pengemis, dia gak
dia nggak punya sesuatu yang bisa dia jual, akhirnya ya siapapun yang mau ngasih 1.000, 2.000 ya dia terima doang gitu. Dia hanya bisa terima, dia nggak bisa dong pilih-pilih kayak no aku maunya yang 100.000, minimal 200.000, minimal 300.000. Loh apaan gitu kan, itu charity gitu, karena dia tidak punya sesuatu yang dia berikan ke orang lain. Makanya kamu harus punya value, jadi kamu nggak seperti pengemis, kamu bisa menyeleksi, kamu bisa minta-minta maunya yang kayak apa, nggak cuma asal nerima doang apapun yang dateng ke kamu. Padahal cowok atau laki-laki yang nggak menghormati, laki-laki yang kerjaan nggak jelas, laki-laki yang nggak berpendidikan, kamu oke-oke aja karena ya kamu sadar diri kan, kalau kamu nggak have value kamu akan rendah diri, itu pasti. Dan akhirnya kamu akan menerima semua walaupun laki-laki yang nggak bermutu. Kunci nomor 3 guys, kamu itu mending sendiri sebagai high value woman daripada menurunkan standar kamu supaya kamu tidak sendirian. Trust me guys, banyak orang yang mau bersandar dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan standarnya hanya karena dia takut untuk sendiri. Kamu kalau lihat tas LV deh, dia mending gak laku guys daripada dia di diskon-diskon. Dia gak mungkin akan diskon gitu, karena ya itu dia tahu value-nya. Sama seperti kamu tuh gak harus merendahkan diri kamu sendiri hanya supaya kamu itu punya seseorang, karena kamu punya value. Dan pasti deh nanti akan ada orang yang menghargai value kamu dan sesuai dengan standar kamu yang akan datang kalau kamu nggak merendahkan diri sendiri, itu pasti. Tapi kunci terakhir di sini guys, kamu tuh juga harus realistis. Intinya nggak ada juga orang yang sempurna. Jadi di saat kamu mempunyai standar-standar ini, ya kamu jangan memberikan